Barengan lagi sama Oracle Card Indonesia di bacaan kali ini, bacaan monthly reading ya, bacaan bulanan. Dan kali ini buat kalian semua teman-teman Aries. Teman-teman Aries, mari merapat kemari. Dan yang bukan Aries boleh juga merapat. Yang penting ya, yang penting kalian dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif ya. Supaya apa? Supaya bacanya juga tetap ketularan positif nih ya. Ya, sebaliknya pun juga kayak begitu ya teman-teman ya, niatannya positif supaya kalian termotivasi. Siapa tahu ya sosok yang kita baca ya kali ini adalah orang yang kamu nantikan. Ku tunggu dirimu ya, siapa tahu gitu kan ya. Tapi kalau misalkan ternyata seseorang yang kamu tunggu ini di bacaan ini jadi ngeselin dan nyebelin kamu, wah ya semoga kalian bisa melihat dari sudut pandang yang luas. Oke. Kali ini ya Aries ya, di general reading, monthly reading untuk kalian. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright ya, untuk sosok yang pertama terlebih dahulu kita lihat. Sosok yang pertama itu siapa? Oke. Ada Pisces teman-teman ya, ada Pisces, dan kalau dibilang sionya bisa jadi sio kelinci, iya juga ya. Pisces, sio kelinci, orangnya kayak apa? Introvert ya, tertutup, introvert, dan nyentrik, unik ya. Orang yang rela berkorban untuk orang yang dia sayang teman-teman ya. Dan seringkali sih ya banyak yang menyanyiakan karena memang dia sebaik itu ya. Nyentrik ya, gampang kepikiran banget juga banget ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi ini orang suka mengkritik ya. Jadi ada beberapa orang yang mungkin gak suka itu karena dia suka yang namanya malah ngasih apa ya, kayak belief yang kurang baik gitu ya. Mungkin karena saking perhatiannya ya, karena takut kenapa-kenapa malah jadi ngomongnya jadi kayak nakut-nakutin gitu ya. Padahal mungkin ya maksudnya baik ya teman-teman, tapi jatuhnya malah jadi kayak nakut-nakutin dan malah bikin orang nggak mau atau nggak bisa melangkah ya. Akhirnya jadi galau dan bimbang sama pilihannya ya, seperti ini. Orang yang cukup feminim ya, intuitif. Kalau misalkan dia udah sayang sama orang, keluarga ya, dia bakalan sayang banget teman-teman ya, seperti itu. Tapi yang jelas dia feminim, tertutup banget malahan ya, introvert banget. Tapi suka dengan hal-hal yang sifatnya spiritualis ya, atau ketertarikan dengan hal-hal yang sifatnya spiritualis ya, seperti ini. Keuangan atau finansial cukup oke, hanya saja kayak hidupnya itu penuh dengan ketakutan gitu ya. Yang di sebelah-sebelahnya juga ikutan takut ya. Ikutan deg-degan ya di sebelahnya dia. Yang jelas orang ini dari jauh teman-teman ya, dan memang ditunggu atau dinanti ya, dan kalau dibilang apakah hal tersebut adalah hal yang baik, sebenarnya niatnya baik ya, tapi malahan jadi kayak nambahin pekerjaan gitu loh teman-teman ya. Dan ya jadinya ini orang yang dirindukan atau ketemu sama kamu adalah orang yang kamu tuh adalah orang yang kepingin ditemuin sama dia teman-teman ya, tapi harus ngurus kerjaan juga gitu ya, itu juga bisa teman-teman, jadi repot ya. Akhirnya kayak harusnya bisa ketemu tapi waktunya habis buat kerja gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Oke, ini yang pertama ya, sosok yang pertama. Sekarang kita bakalan lihat untuk sosok yang kedua. Kita lihat di sini ada komitmen ya. Lihat di sini ada komitmen. Gemini atau bisa jadi sionya sio kuda teman-teman ya. Orangnya kayak apa? Cerewet nih, ceriwis, suka bergaul, suka ngomong, gampang berkomunikasi dengan orang ya. Humble, ramah, ceria ya, seperti itu. Cuman orangnya tuh moody banget, jadi bener-bener ya hari ini bisa kalian berteman baik gitu kan, ngobrol-ngobrol dan lain-lain sebagainya. Besok tuh kalian bisa berantem gitu, atau dia kalau pas lagi moodnya nggak enak gitu kan ya, bisa jadi musuh kamu teman-teman ya. Ini orangnya kepoan banget ya, nget ya, buat tahu hidupnya seseorang tuh kayak gimana, apalagi orang yang dia kenal ya. Setia kawan dia, tapi ya itu dia ya, gampang kebawa suasana dan pendendam teman-teman.
Dia kalau udah sama keluarga fokusnya ya, dia benar-benar fokus sama keluarga. Tapi ini orang yang juga gampang tergoda ya teman-teman dia. Artinya kalau misalkan ada nih ya godaan-godaan sesaat, ini kemungkinan dia untuk tergoda itu ada ya, seperti itu. Finansial di atas rata-rata bener ya, lalu agak sedikit materialistis juga iya ya. Seperti itu. Oke, asik yang jelas orangnya. Jadi kalau pas lagi asik banget, tapi kalau pas dendaman sama orang, wais ya, jangan ditanya ya, jangan kau tanya. Oke, hadirnya dia bawa kebaikan gak sih? Bawa kebaikan sih ya, ingin bersama, ingin menghabiskan waktu bersama ya, seperti itu sih. Ingin mengorek-ngorek rahasia juga boleh. Seperti itu. Oke ya teman-teman, hubungan kalian ya bisa jadi kalian punya komitmen ya bersama ya, dekat-dekat ya, dekat secara emosional juga bisa. Oke, kita lihat untuk yang ketiga sosoknya. Yang ketiga ada Aries ya, Aries atau bisa jadi Shionya Shionaga ya, Shionaga. Orangnya kayak gimana? Orangnya tuh ini banget, emosinya gampang naik turun ya. Ini lability ya, labil banget orangnya teman-teman ya, sangat labil kalau kita bicara tentang kelabilan ya, agresif ya, orangnya cukup kaku, berani dan tegas ya, seorang yang berjiwa pemimpin ya, agak otoriter banget teman-teman ya, susah diatur iya ya, susah beradaptasi juga banget. Karena ini orang juga gengsian ya buat say sorry itu, apalagi dia salah gitu ya, itu aja gengsian, apalagi dia bener, wah ya pasti dia akan segitunya gitu. Ya, ini agak-agak susah sih, orangnya keras dan kaku banget gitu loh, dan memang agak-agak susah ya kalau berteman atau dekatan dengan orang kayak begini teman-teman. Jadi kayak kadang-kadang dia bisa meledak anytime gitu, dan kita bingung gitu ngapain ini orang gitu kan. Ya, seperti itu. Oke ya, kita lihat di sini datangnya atau hadirnya dia juga kalau dibilang udah janjian sebenarnya ya, dia akan datang gitu. Kalau kita bicara masalah pekerjaan, orang ini sudah akan datang, dan kamu pun juga udah tahu kalau dia tuh mau datang gitu teman-teman, dan seputar pekerjaan. Tapi kalau dia datang itu tuh jadi kayak suasana jadi kayak runyam gitu ya, suasana tuh jadi kayak wah ya, fluktuatif, campur aduk, nggak karu-karuan gitu ya, seperti ini. Jadi memang luar biasa ya kedatangannya dia, kayak bikin ombak yang wah ya, emosional ya, begitulah ya teman-teman, seperti ini. Oke ya, ini yang ke berapa nih, yang ke tiga ya, yang ketiga. Nah kita lihat untuk yang keempat ya, yang keempat ada knowledge, expression, honesty, dan juga ada balance, waiting. Yang keempat ada lagi ya, Aries lagi atau Shionya Shionaga teman-teman ya. Ini orangnya juga nggak kalah juga ya, kaku juga, tegas juga, tapi bedanya ini orang yang fair teman-teman. Jadi kalau misalkan bener bilang bener, salah bilang salah gitu, dan orang yang nggak suka bertele-tele ya. Jadi kalau misalkan dengan maaf bisa selesai semua ya sudah gitu ya. Seorang pemimpin yang cukup oke ya, hanya saja memang dia nggak pernah mau kalah ya, jadi selalu pingin menang ya, dan nggak mau kalah, akalnya banyak ya, trik dan intriknya juga banyak ya, seperti. Jadi kalau dibilang dia cerdik ya iya ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi emosinya juga sama aja gitu kan, sama yang tadi, cuman bedanya ini lebih apa adanya ya, lebih fair, lebih jujur lah ya, lebih apa adanya gitu loh teman-teman ya. Pintar ya orang ini, cukup wawasannya cukup luas ya, seperti itu. Hadirnya dia bawa kebaikan gak sih? Definitely tidak ya teman-teman, karena akan banyak sekali kekecewaan dengan kedatangannya dia. Jadi hal-hal yang diharapkan jadi kayak nggak terjadi ya, kayak begitu. Jadi kehilangan kebebasan ya, seperti itu. Dan yang nggak bisa jadi apa adanya ya, seperti ini, malah jadi seperti itu ya, padahal dia orang yang apa adanya, right? Oke ya, ini yang keempat. Sekarang kita akan menuju yang kelima. Yang kelima ada wisdom di sini. Apakah hadirnya dia akan membawa kebaikan? Iya ya, akan membawa kebaikan. Jadi lebih ke kayak
secara ada perselisihan yang pastinya bisa diselesaikan dengan baik teman-teman ya, yang tadinya kepikiran jadi nggak kepikiran ya. Taurus atau sionya sio ular ya teman-teman, seperti itu orangnya jaim banget ya, jaim banget teman-teman. Jadi jangan mengharapkan dia itu untuk bisa terbuka dan apa adanya ya, karena emang susah gitu, tapi orang akan tahu sekali kalau ternyata dia itu nggak seperti itu ya. Cukup stabil dan sopan ya, punya keyakinan yang cukup kuat, walaupun mungkin dia orangnya sangat kaku sekali ya. Dari luar nih, luar kota, luar negeri, luar manapun, tapi yang jelas ada jarak ya dengan kamu. Seperti ini. Cerdik iya, akalnya banyak banget, keuangan cenderung baik ya. Cuman dia datangnya dia itu malah jadi kepikiran gitu loh buat kamu. Seperti itu ya, pinginnya seneng-seneng malah jadi nggak seneng gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah 5 sosok yang bakalan muncul ya buat kamu ya di Januari ini, dan semoga ya yang datang orang-orang baik ya teman-teman ya. Dan kalaupun mereka punya niatan yang kurang baik atau tidak baik, seenggak-enggaknya dengan ketemu sama kamu mereka jadi berubah ke arah yang jauh lebih baik. Oke ya, kita jumpa lagi next month ya, bulan depan, dengan sosok yang pastinya datangnya juga jauh lebih baik ya, sesuai dengan perubahannya kamu yang juga akan membaik. Oke teman-teman, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.